Bayangkan suatu pagi, kawasan Asia Tenggara terbangun dengan suasana yang sama sekali berbeda. Tidak ada pengumuman perang yang panjang, tidak ada pidato berapi-api. Hanya satu kabar singkat yang menyebar cepat dari satu media ke media lain. Indonesia dan Malaysia berada dalam konflik terbuka. Dua negara serumpun yang selama puluhan tahun berbagi sejarah, budaya, dan hubungan diplomatik, kini berdiri di dua sisi yang berseberangan. Bagi banyak orang, ini terdengar mustahil. Bahkan sebelum pikiran tentang strategi dan kekuatan militer muncul, satu kalimat akan terucap di benak banyak orang. Bukankah Indonesia dan Malaysia itu bersaudara? Pertanyaan itu wajar, karena hubungan kedua negara tidak hanya dibangun oleh perjanjian politik, tetapi oleh darah sejarah, bahasa yang saling dimengerti, dan budaya yang nyaris tak terpisahkan. Indonesia dan Malaysia selama ini dikenal memiliki hubungan yang relatif stabil, meski kerap diwarnai ketegangan. Sengketa wilayah, isu perbatasan, persoalan tenaga kerja, hingga dinamika politik kawasan sering muncul ke permukaan. Namun semua itu biasanya berhenti di meja diplomasi. Dalam banyak momen, para pemimpin kedua negara selalu menegaskan satu hal yang sama, kita bersaudara. Namun pertanyaannya kini, bagaimana jika batas itu terlewati? Bagaimana jika konflik tidak lagi bisa dibendung oleh kata-kata? Mari kita bahas, hanya di channel Dalam Militer, tempat kita membahas dunia pertahanan, kekuatan angkatan bersenjata, geopolitik, serta perkembangan teknologi militer dari Indonesia dan mancanegara. Perang modern tidak selalu dimulai dengan tembakan pertama. Ia sering diawali oleh kesalahpahaman, eskalasi kecil yang tidak terkendali, atau keputusan politik yang diambil dalam tekanan. Dalam situasi seperti ini, suara-suara yang mengingatkan tentang persaudaraan seringkali tenggelam oleh tekanan nasionalisme dan emosi massa. Padahal di sisi lain, masih ada suara lirih yang bertanya, apakah kita benar-benar ingin mengangkat senjata terhadap saudara sendiri? Jika Indonesia dan Malaysia benar-benar terlibat perang, maka yang pertama berubah bukanlah medan tempur, melainkan persepsi. Dunia akan terkejut. Asia Tenggara yang selama ini dianggap relatif stabil, mendadak menjadi sorotan global. Dunia tidak hanya melihat dua negara yang berkonflik, tetapi dua bangsa serumpun yang gagal menahan diri. Indonesia dan Malaysia bukan negara kecil. Keduanya memiliki kekuatan militer yang nyata, pengalaman panjang, dan kepentingan strategis yang saling bersinggungan. Konflik antara keduanya tidak akan menjadi perang singkat yang sederhana. Ia akan menjadi konflik yang kompleks, melibatkan darat, laut, udara, serta dimensi ekonomi dan diplomasi. Namun di balik semua itu, konflik ini juga akan menjadi perang psikologis, karena setiap serangan akan selalu dibayangi satu pertanyaan moral. Mengapa ini harus terjadi? Dalam skenario ini, Indonesia memiliki keunggulan besar dari sisi skala, wilayah yang luas, jumlah penduduk yang besar, serta struktur militer yang dirancang untuk pertahanan teritorial memberikan daya tahan tinggi. Indonesia tidak dibangun untuk perang kilat, tetapi untuk perang jangka panjang. Namun bahkan dengan keunggulan itu, tidak sedikit pihak di dalam negeri yang akan bertanya, apakah kekuatan ini pantas digunakan melawan negara yang selama ini disebut saudara? Malaysia di sisi lain, dikenal dengan militernya yang lebih ringkas, modern, dan terfokus. Kekuatan udara dan laut Malaysia dirancang untuk respon cepat dan perlindungan wilayah strategis. Dalam fase awal konflik, Malaysia berpotensi melakukan manuver yang efektif dan presisi. Namun beban moralnya juga besar. Setiap keputusan militer akan selalu berhadapan dengan kenyataan sejarah bahwa musuh di seberang bukanlah bangsa asing, melainkan bangsa serumpun. Medan perang tidak akan terbatas pada satu titik. Laut menjadi faktor krusial. Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, akan berada dalam risiko besar. Gangguan kecil saja bisa berdampak global. Harga energi, logistik, dan perdagangan internasional bisa langsung terguncang. Dunia tidak akan tinggal diam jika jalur vital ini terancam. Apalagi jika ancaman itu datang dari konflik dua negara yang selama ini dikenal damai. Di udara, dominasi tidak akan ditentukan hanya oleh jumlah pesawat, tetapi oleh kesiapan, logistik, dan kemampuan mempertahankan operasi berkelanjutan. Pertempuran udara modern bukan lagi soal adu kecepatan dan senjata, tetapi soal sistem dan koordinasi. Namun di balik layar radar dan misil, ada kenyataan pahit. Pilot di kedua sisi sama-sama tumbuh dengan bahasa dan budaya yang tak jauh berbeda. Namun perang tidak hanya tentang siapa yang lebih kuat secara militer. Perang adalah soal siapa yang mampu bertahan secara ekonomi dan psikologis. Indonesia memiliki pasar domestik besar yang memberi bantalan ekonomi tertentu. Tetapi konflik akan tetap membawa tekanan besar. Malaysia, dengan ekonomi yang lebih terbuka,
akan menghadapi tekanan internasional yang cepat terasa. Investor akan menahan diri, pasar bereaksi, nilai mata uang bisa terguncang. Dan di tengah semua itu, rakyat di kedua negara akan bertanya, mengapa kita harus membayar harga sebesar ini? Hubungan sosial, budaya, dan keluarga yang selama ini terjalin lintas batas akan terputus. Banyak keluarga yang memiliki darah Indonesia dan Malaysia sekaligus akan berada dalam dilema emosional. Nasionalisme yang mengeras bisa berubah menjadi kecurigaan dan permusuhan. Luka sosial seperti ini seringkali jauh lebih sulit disembuhkan dibanding kerusakan fisik. Dunia internasional hampir pasti turun tangan. Negara-negara besar tidak ingin konflik regional berkembang menjadi krisis yang lebih luas. Tekanan diplomatik, upaya mediasi, hingga ancaman sanksi akan muncul. Indonesia dan Malaysia akan berada di bawah sorotan tajam, bukan hanya sebagai pihak yang bertikai, tetapi sebagai dua negara yang gagal menjaga stabilitas kawasan yang mereka bangun bersama. Dalam situasi seperti ini, tidak ada pemenang sejati. Bahkan jika salah satu pihak unggul secara militer, biaya yang harus dibayar akan sangat mahal. Reputasi internasional, kepercayaan ekonomi, dan stabilitas jangka panjang bisa rusak. Sejarah menunjukkan bahwa perang antar negara bertetangga, terlebih yang bersaudara, hampir selalu meninggalkan trauma berkepanjangan. Yang sering dilupakan adalah bahwa kekuatan sejati sebuah negara bukan hanya terletak pada kemampuan menyerang, tetapi pada kemampuan menahan diri. Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki sejarah panjang dalam membangun kawasan yang relatif damai. Banyak generasi tumbuh dengan keyakinan bahwa perbedaan tidak harus berujung pada konflik. Perang akan menghapus puluhan tahun upaya itu dalam hitungan hari. Jika Indonesia benar-benar berperang melawan Malaysia, maka Asia Tenggara tidak lagi menjadi kawasan yang sama. Dunia akan melihatnya sebagai wilayah rawan konflik. Kepercayaan akan turun, ketegangan akan meningkat, dan dampaknya bisa dirasakan jauh melampaui batas kedua negara. Pada akhirnya, skenario ini mengajarkan satu hal penting. Perang bukan soal siapa yang lebih kuat, tetapi soal siapa yang paling banyak kehilangan. Dalam konflik seperti ini, yang kalah bukan hanya satu pihak, melainkan seluruh kawasan, dan dua bangsa yang seharusnya berdiri berdampingan. Pertanyaannya kini bukan siapa yang akan menang, tetapi apakah perang itu sendiri pernah menjadi pilihan yang benar. Ketika dua negara serumpun, dua bangsa yang berkali-kali menyebut diri mereka bersaudara, saling berhadapan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya wilayah dan kekuatan, tetapi harga diri, sejarah, dan masa depan bersama. Jika kalian suka dan ingin terus mengikuti informasi seputar dunia militer, pastikan kalian klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton, saya pamit, sampai bertemu lagi di konten berikutnya, hanya di dalam militer. Salam hormat untuk para penjaga NKRI.